Unmuted. Halo, sore semuanya. Kita mulai aja. Selamat datang ke teman-teman yang baru buat join di webinar ini. Gimana, udah lega atau masih galau lagi? Saya yakin hari ini galau lagi. Kenapa? Dijual naik lagi, ya. Jadi kalau turun galau, naik galau, udah jadi pusing. Saya juga harus ngapain ya. Muted. Cuman ya saya akan ngebukain aja lah, biar kita bisa positive thinking ya. Dengan kejadian hari ini naiknya sangat drastis. Oke, banyak orang yang cukup kecewa, udah nge-sell, hilang barang lagi. Ya, saya yakin itu. Kita mulai aja. Ini saya mau review aja roadmap yang pernah di-post. Tujuannya supaya apa sih? Supaya kita belajar apa yang kita gambar itu sesuai dengan kenyataan atau enggak, ya. Apakah terlalu jauh menyimpangnya atau udah almost dekat dengan target, ya. Oke. Tentunya ingat ini kisaran target yang tadinya awal 4520 dengan 4675, kemudian target kedua adalah 4425, dan kemudian yang terakhir itu saya revisi sampai ke 4230 dengan 4260. Kita bisa juga melihat bahwa IHSG sendiri sampai ke 4100-an ya, dan di situ semuanya menjadi grogi ya, menjadi grogi, udah benar-benar pucat pasi. Nah, di sini kita belajar lagi bahwa coba kita lihat dengan BBRI apakah target kedua sendiri kena. Target pertamanya ini saya koreksi itu ke 8.800, ini sama sekali nggak pernah kena. Ya, Mandiri 8950 dengan 8.075 ini juga pun nggak kena. Ya, yang paling mendekati sampai ke target kedua adalah BBRI dengan low-nya 4.070-an kalau nggak salah ya. Oke, BBCA, Astra, ya, SMGR ini dibablasin ya. Oke, ini nanti saya akan jelasin SMGR. Mungkin teman-teman juga tahu bahwa saya beli di 9175, kemudian 8675, tapi terakhir di 7000. Kenapa saya nggak beli? Ya. Apakah saya ada penyesalan dengan SMGR naik sampai lagi sekarang di harga 9.100, 9.800? Saya akan jelasin why, kenapa mas saya nggak disentuh dulu untuk SMGR. Ya. INTP dengan Waskita. Ya. Oke. Ini IHSG ya, yang waktu itu pernah di-sharing sampai ke harga segini. Oke. Ini yang udah terjadi ya, dan bahkan dilebihin ya. Ini salah satunya yang hari Senin itu benar-benar bikin shock sebenarnya, bukan oleh perbankan tapi oleh gudang garam ya. Nanti teman-teman melihat gudang garam sendiri sebenarnya nggak kemana-mana, dia telah turunnya aja ya. BBRI, oke, ini yang saya post 26 Agustus dan sampai ke bawah sini. Mandiri saya post pun sampai segini ya, dan oke, BRI dan BCA. Ini BCA sempat ngebuat bingung juga ya, ternyata memang benar dia ngikutin IHSG digebuk juga ya, almost dan SMGR Astra kesini targetnya dan juga dilebihin. SMGR target panjang adalah sekitar segini ya, ini dibablasin. Saya bahas dulu satu SMGR ya. Jadi ini bukan masalah benar atau enggak, tetapi masalah adalah kenyamanan hati dengan sesuai enggak dengan prediksinya. Target panjang untuk SMGR, teman-teman juga tahu saya waktu itu ngepost di 9.800 dari harga 14.000-an lebih. Ya, believe it or not itu kena. Nah, kemudian saya revisi ulang sampai ke 9175. 9175 saya beli dan 8675 saya pun beli. Itu kenapa saya beli?
8675 karena masih termasuk range yang cukup normal. Kalau dia overshoot ternyata hampir ke 7000 ya. Why? Saya di harga segini saya nggak beli ya. Kalau kita lihat dari sisi fundamental, ya benar 7000 adalah harga yang sangat murah. Tetapi saya sendiri bukan mengambil fundamental murah atau enggaknya, bukan. Tapi saya melihat adalah money flow-nya. Seharusnya dengan target panjang yang sangat panjang sekali ini kena, dia dilebihin yang terlalu oversold sendiri. Buat saya sendiri nggak nyaman, ini ada apa sih gitu. Daripada saya gambling di 7000 ternyata dihajar ke 6000 lagi atau ke 5000, saya lebih baik saya stop aja pemberian saya ya. Saya akan lihat lagi pergerakan selanjutnya seperti apa dari SMGR ya. Jadi itu alasan saya ya. Kenapa saya di harga 7000 saya nggak averaging buy untuk SMGR? Karena terlalu oversold dari target panjangnya ya. Saya pengen melihat baiknya seperti apa. Oke. Ya. Kita lanjut lagi. INTP. Ini 17 ribuan. Oke, dan bahkan dilebihin. Waskita 16.670-an dengan 15-20-an, 15-15 ya. Oke, dan juga ya. Ini cuma saya kasih tahu aja, kita review sama-sama. Roadmap bisa benar, tapi pada kenyataannya oke, di grup Line Messenger saya udah ngelihat masing-masing dari portofolio ya, 90% itu tidak menjalankan roadmap. Why? Balik lagi, mentality yang paling harus kita taklukkan ya. Oke. Next roadmap, rupiah. Kemana rupiah? 14.200, 14.600, 15.000. Memungkinkan nggak? Kira-kira teman-teman, oke, saya ini unmute, silakan. Unmuted. Sama-sama. Memungkinkan nggak untuk rupiah sampai dengan 14.600 sampai 15.000? Mungkin. Kira-kira. Jangan karena kita berharap IHSG-nya pengen naik, jadi enggak Pak, kayaknya rupiah nggak akan sampai ke 15.000. Kenapa? Alasannya karena saya pengen IHSG-nya naik, ya jangan kayak begitu ya. Belum tentu loh. Rupiah 15.000, IHSG ambruk belum tentu. Ayo, kira-kira ada yang mau ini supaya kita bisa dua arah? Ini banyak sekali isunya sekali ya. Belum yang terakhir sendiri untuk Yuan Cina ya, udah banyak sekali yang di broadcast dari 1 bulan yang lalu sebelum China ngedevaluasi mata uangnya. Ya, pengumuman dari IMF yang akan mengubah posisi US dollar. Ayo, ada yang mau atau saya lanjutin aja langsung? Oke. Rupiah. Saya akan buka chart rupiah, kita bisa lihat sama-sama. Ya. Muted. Oke. Rupiah. Ini kalau kita lihat dari wave-nya sendiri, rupiah ada di dekat 14.200-an, kemudian 112,2%-nya dari Fibonacci projection ada di 15 ribuan. Ya. Oke. Untuk sementara, saya pikir di 14.200-an ini IHSG rupiah akan tertahan ya. Sampai dengan pelemahan maksimum adalah di 15.000 ya. Ini akan terjadi. Cepat atau lambat ya, rupiah akan menyentuh ke 15.000. Apa yang akan terjadi? Apakah nantinya akan ada namanya crash market atau misalkan huru hara di Indonesia? Ya, kalau saya sendiri cukup yakin bahwa nggak akan terjadi. Ya. Apakah 15.000 sendiri begitu rupiah 15.000 ya IHSG 3.600? Saya cukup yakin nggak akan sampai ke sana. Ya. Kenapa? Saya ambil aja yang paling gilanya, kalau seandainya rupiah sampai ke 18.000, apa yang akan terjadi dengan ekonomi Indonesia untuk kedepannya? Kita ngomongin lah 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Ya. Pasti semua orang akan tanda tanya, benar nggak? Saya cuma review aja, waktu tahun 90-an berarti saya masih SMP. Benar, itu rupiah sendiri ada di harga 2.000 per US dollarnya, kurang lebih range seperti itu.
Di sini ada teman-teman, mungkin Pak Pram itu jauh lebih pengalaman, ya udah tahu lah tahun 90-an harganya berapa, bener nggak? Saya cuma ingetin dari 2000, tahun 90-an, kemudian kita ada namanya krisis moneter tahun 98, saya SMA, ya itu terbang sampai dengan 18.000 rupiah. 18.000 kemudian dia koreksi, lambat laun menguat sampai dengan 9.000 atau 10 ribuan. Dia bermain di arah segitu. Artinya di tahun 2000-an sebenarnya rupiah sendiri udah mengalami peningkatan dari 2.000 sampai dengan ke 10.000. Benar? Mau nggak mau, ya kita hitung matematisnya aja, itu udah melemah 5 kali loh. Benar nggak? Dari tahun 90-an sampai ke 2000. Setuju nggak teman-teman? Benar kan? Itu adalah logikanya. Ya. Unmuted. Kita lihat, apakah IHSG selama itu dari 9.000 dari tahun 90 sampai ke 2000, apa yang terjadi dengan IHSG? Dengan ekonomi Indonesia? Naik apa turun overall? Overall tetap naik, benar kan? Ya. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa apa sih sebenarnya salah satu aspek ekonomi Indonesia, ekonomi dunia, betul, kita adalah currency. Cuma, apakah dengan currency kita yang melemah, semua negara melemah terhadap US dollar, apakah semua itu akan collapse untuk kedepannya terus? Nggak, gejolak jangka pendek akan ada. Tapi overall ya, dia akan ada namanya rebalancing ekonomi, ya, adjustment dari currency semuanya. Ya, di situ akan muncul namanya orang kaya baru, orang kaya lama yang jatuh, bener nggak? Itu semua rebalancing ekonomi gitu. Jadi, walaupun nantinya rupiah 18.000, apakah ekonomi kita akan ancur-ancuran dan nggak akan pernah bangkit? Nggak, jawabannya saya sangat yakin akan bangkit kembali gitu. Ya, jadi jangan terlalu takut banget dengan rupiah seperti itu. Melemah terus. Ya. Apakah rupiah akan ke 10.000? Saya pikir enggak. Ya, kita akan bermain range-nya akan cukup baru lah gitu. Kalau misalkan pengen bawahnya sendiri 12.000, saya nggak yakin lah. Mungkin buat beberapa tahun ke depan 12.000 sampai dengan ke 15.000 itu range untuk rupiah. Ya. Bayangin kalau kita semua pesimis, kita nggak tahu gambarannya ke depan, 12.000 sampai 15.000 berarti udah nggak mungkin IHSG sampai ke harga 6.000 kan, benar nggak? Ya. Nah itu salah banget. Ya. Kita lihat dari tahun 90 sampai ke 2000-an aja, itu menjadi sejarah ya. Sejarah bukan cuma sejarah yang repeat historical, tetapi ya kita bisa ngomong bahwa ada namanya adjustment ekonomi, rebalancing ekonomi. Oke? Ya. Itu buat menjawab pertanyaan pertama dengan yang kedua. Oke. Kemudian saya loncat dulu ke mata uang China. Ya. Banyak sekali yang tanya ke saya, termasuk keluarga besar saya. Apakah benar dengan namanya pengumuman yang akan dilakukan IMF? Saya juga nggak tahu ya itu bocor dari mana. Itu kan udah cukup lama banget kan. Ya. Yang saya baca sendiri bahwa dolar itu akan crash harganya digantikan oleh mata uang China. Ya. Kalau dengan pengetahuan saya yang sangat terbatas, saya sih menangkapnya dari IMF yang akan meng-announce sendiri. Sebenarnya bukan meng-announce bahwa mata uang utama dunia adalah renminbi, bukan. Tetapi diakui sebagai salah satu mata uang utama. Kita juga buat tahu aja ya bahwa mata uang utama dunia dunia itu yang pertama adalah US dollar ya. Mau nggak mau itu US dollar sampai 70-80% orang menggunakan US dollar untuk transaksi internasional termasuk devisa negara. Yang kedua, porsi yang kedua itu dipegang oleh euro ya. Nah itu juga buat pengetahuan teman-teman bahwa euro ini porsinya cukup besar terhadap penguatan atau pelemahan indeks US dollar internasional ya. Yang ketiga itu yen Jepang. Ya, pound sterling udah enggak. Ya, pound sterling itu udah uzur. Ya, waktu zamannya era industri itu pound sterling. Kalau sekarang udah enggak, pound sterling udah berkurang sekali ya. Nah, renminbi ini yang akan mungkin diakui secara de jure lah, bahwa IMF mengakui bahwa oke lah renminbi diakui sebagai mata uang dunia. Karena hampir semua negara sekarang udah berhubungan dengan China ekonominya, benar nggak? Ya. Tetap aja posisinya itu masih jauh sekali dibandingkan US dollar. US dollar itu nggak akan namanya digantikan gitu. Kalau saya baca artikelnya, ini akan menjadi gempa skala berapa ya? 8 sampai 9 ya skala Richter gitu kan. Saya pikir enggak lah gitu. Kita bayangin aja oil dengan US dollar, benar nggak?
Ya, harga emas dengan US dollar. Gimana caranya? Lu pikir emang gampang semudah bikin pattern flag bullish? Oil, gold diubah menjadi renminbi, bener nggak? Ya, itu udah nggak mungkin. Jadi saya pikir dengan yang broadcastnya seperti itu bahwa US dollar akan menjadi 6.000, ya, sedangkan yuan akan cukup menguat, itu nonsen lah, ya. Nggak ada gimana caranya, saya nggak tahu gitu ya. Buat sekarang sendiri saya nggak tahu dan nggak masuk di akal. Ya, US dollar still adik kuasa, Amerika tetap adik kuasa, ya. Jadi cuman secara de jure-nya aja pengumuman dari IMF, ya. Oke, de facto-nya udah belum sih sebenarnya? Sebenarnya de facto-nya udah. Kita lihat aja di Indonesia. BCA udah cukup lama loh. Udah mungkin ada 3 tahun, 4 tahun dia punya produk itu remittance-nya dari renminbi. Bener nggak? Ya, itu udah mulai banyak. Itu sebenarnya udah faktanya udah kok. Ya, dia cuma ngumumin de jure-nya doang. Oke. Sekarang saya lanjut langsung ke Dow Jones ya. Apa yang akan terjadi dengan Dow Jones? Oke. Ini 2008, kemudian kita ada di sini ya sekarang. Waktu itu saya ngecek Dow Jones, saya baca satu artikel bahwa ada yang ngebet Dow Jones itu akan crash cukup besar, ya. Jadi saya penasaran juga dengan namanya technical dari Dow Jones, ya. Saya ngelihat dari Elliott Wave-nya sendiri. Kalau ini saya ngitung secara kasar ya, bahwa ini ada wave ke-1, ini wave kedua, dan ini wave ketiga. Ya, ini wave keempat. Ini 4 ya, yang cukup keras kita mengalaminya, dan artinya wave kelima akan ada di sini, di atas. Ya. Jadi buat sementara waktu, keraguan saya terhadap Dow Jones apakah crash atau enggak, saya jawab enggak. Ya. Nah, kalau udah Dow Jones yang nggak akan crash, kita sedikit lega lah, bener nggak? Ya. Oke, ini cukup sederhana sekali. Kenapa? Dia overshoot. Yang tadi ini ada downtrendnya, pecah kemarin, 2 hari kemarin, dia langsung masuk lagi. Ya. Nah, ini Dow Jones, ingat, kita Dow Jones Future cukup plus, Dow Jones Spot juga kemarin malam plus, mungkin hari ini masih bisa plus. Balik lagi, nggak usah genggam gembita dengan namanya Dow Jones. Kita balik lagi ke porsinya. Pattern, ya, pattern dasar, nggak mungkin dong. Ada nggak yang setuju? Oke, saya Unmuted. ada nggak yang setuju bahwa harga Dow Jones akan seperti ini terus? Nggak mungkin, benar nggak? Anda nggak ngerti pattern pun nggak mungkin namanya tegak lurus kayak begini, benar kan? Apalagi kita yang ngerti pattern. Oke, ini ada gap, ketutup, paling banter ke sini, kemudian apa lagi? Ya, dia akan terusin. Ini tiang, ini kepala, pacul, bener kan? Ya. Nah, baru dia bisa naik lagi, ya. Jadi ingat aja, walaupun Dow Jones-nya ini nanti besok malam ini dia terbang, IHSG juga terbang, gitu. Jangan lupa buat taking profit dulu aja. Sell on strength bertahap itu yang cukup penting, gitu. Ya. Oke, jadi ini gambaran Dow Jones, jadi saya pikir cukup aman. Buat beberapa hari ke depan pergerakannya akan seperti ini, ya. Ingat pada saat ke atas, ini akan pengaruhi IHSG, jangan terlalu genggam gembita. Ya. Oke, kita masuk ke IHSG. Komposit. Ini saya belum update. Saya pakai IQ Plus saja ya. Komposit, saya emang nggak nyangka juga sampai ke harga 4430. Saya pikir 4399 dia udah berhenti. Ya, ini langsung dibablasin sampai ke atas. Oke, ada tadi teman saya telepon sebelum webinar ini. Ya, dia ngomong, besok gimana nih? Tuh, IHSG naik apa turun? Gua pikir ini bakal naik. Ya, gua udah hilang barang. Itu pertanyaan yang lazim.
Pada saat turun gede, lu suruh beli, lu ketakutan. Pada saat naik, lu jualan, naik lagi, lu kehilangan barang. Bener nggak? Itu kebudayaan yang udah mendarah daging lah, ya. Pertanyaan yang lumrah. Nah sekarang ya kita discuss saja, oke. Teori pertama, yang paling gampang dari continuous pattern apa sih? Tiang, sorry. Muted. Teori pertama yang paling gampang itu kalau adalah tiang naik kencang, kemudian dia kepala pacul, benar? Baru dia naik lagi. Nah sekarang apa yang teman-teman khawatirin dengan kenaikan IHSG yang hari ini cukup kencang sampai dengan nutup gap di 4430-an? Apa yang membuat teman-teman khawatirin? Apakah ini bukan sebagai suatu sinyal yang cukup bagus bahwa ini ngebentuk tiang yang cukup solid loh? Bener nggak? Seandainya pun dia koreksi, koreksinya bisa ngebentuk double bottom, baru dia kembali naik lagi. Daripada kalau Anda cuma koreksi, naiknya cuma segini. Begitu koreksi dia bisa new low, Anda akan deg-degan kembali, bener kan? Ya. Jadi apa yang dikhawatirin untuk Unmuted. ini gitu? Kalau buat saya sendiri nggak ada alasan. Kenapa? Walaupun bearish is our brother, tapi ya jangan bearish terusan, bener nggak? Terus-terusan bearish nanti jadi 2000, bener nggak ya SG-nya ya? Tetap aja capek. Anda mau nge-short buyback, bener nggak? Ya. Jangan terlalu lama. Jadi apa? Ya hari ini saya cukup seneng, walaupun saya juga, oke, saya jualan dari kemarin, hari ini jualan lagi sesi 1, jualan lagi, terus aja digeber ke atas terus, bener nggak? Ya, sampai saya ya harga jual saya ya sekarang di bawah harga spot. Apakah saya harus sedih? Ya enggak. Bagus, ini begitu dia naik, ini ngebentuk tiang, ya kita tinggal tunggu koreksi, dan ini koreksi akan terjadi. Oke? Akan terjadi, ya nggak besok atau lusa, itu akan terjadi. Ya. Mudah-mudahan besok itu terjadi koreksi. Cuman kalau saya ngelihat kayak gini, pergeseran hari delta itu akan ada, ya. Delta akan ada namanya pergeseran hari kalau ada pergerakan yang sangat besar. Ya. Kalau misalnya teman-teman aware dari awal semenjak saya posting delta, saya selalu ngomong bahwa semoga nggak ada namanya pergeseran hari. Ya. Di kisaran ini sama sekali nggak ada pergeseran hari. Ya, kita dikasih bonus main untuk delta 5% dapat, 5% dapat, bener nggak? Pada saat di sini ini ngegeser satu hari. Saya perkiraan Jumat, taunya Senin di low-nya, bener? Hari sekarang juga sama, kayaknya ngegeser. Saya perkiraan hari ini harusnya koreksi, ya. Malah naiknya cukup kenceng. Tapi saya masih punya waktu buat besok untuk koreksi. Tapi saya pikir ini akan terjadi pergeseran waktu lagi untuk deltanya, ya. Tapi oke, overall ini aja. Koreksi akan terjadi, ya. Kita membutuhkan satu formasi kembali, ya, untuk meyakinkan bahwa IHSG adalah stop untuk bearish. Kalau saya pribadi, saya cukup yakin ini udah stop, ya. Tapi ya berdasarkan apa? Ya tetap saya harus mempunyai suatu bukti, yaitu pembentukan dari ini, ya. Jadi ini formasi turun lagi, kemudian dia ngebentuk naik. Setelah kayak begini, oke, baru kita masuk posisi inverse pattern dari bearish menjadi kembali masuk ke accumulation menjadi masuk ke bullish kembali. Oke, jadi ya teman-teman tanya, nanti kalau tanya, Pak ini udah habis belum bearishnya? Ya,
Jujur, saya masih butuh satu formasi lagi. Ya, satu formasi pergerakan IHSG. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu tentang IHSG? Ini sejalan dengan Dow Jones ya. Jadi Dow Jones pun saya nggak ada khawatirnya. Jadi IHSG juga dengan formasi seperti ini udah cukup aman. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Untung, Yuk. sorry. Kalau menurut Elliott WF, kira-kira sekarang ini naik ini wave apa, Pak? Oke, buat Elliott Wave. Yuk, Tadi Elliott Wave-nya ya. ya kira-kira wave ini yang naik ini sekarang wave apa? Oke, gini Pak Jimmy. Ini sekalian juga buat teman-teman juga ya, buat kita belajar sama-sama tentang Elliott Wave. Sorry ya, ini komputer saya dari pagi agak lelet. Sudah lama, Bro. Biasanya kan gini, ada foto. Muted. Oke. Kayak kita udah tahu ya, bahwa ini wave 5, kemudian ini A, ini B, ini C. Nah, ini teman-teman bersyukur aja kita bisa melihat dasarnya wave C. Ya, wave C tadinya saya pikir ada di sini, bener nggak? Ngebentuk bentuk yang ini, kemudian saya revisi lagi, masuk ke 44. 44 saya revisi lagi ke 42. Oke, final sampai ke sini. Ini pengalaman yang sangat baik bahwa nantinya sendiri kita ke depan mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan masuk ke wave ABC kembali setelah bullish market. Nah, C ini yang paling edan ya, dia low-nya ini benar-benar yang kasarnya itu susah diprediksi ya. Dari A itu gampang, A ke B ini gampang, B ke C ini ya. Ya, ini yang dahsyatnya wave C. Nah, setelah wave C selesai, dia akan masuk ke wave yang baru. Seandainya, Pak, oke, wave yang baru itu belum tentu langsung kayak begini, Pak. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Nggak langsung kayak begini, Pak Jemi. Ya, dia bisa bentuknya seperti ini, Pak. Ya. Apakah ini 1, ini 2, ini 3? Ini kita nggak bisa ngitung. Ini bisa extension C. Bisa juga habis extension C, kepanjangan C, baru dia masuk ke satu aksen lagi, extension 1 lagi. Ya. Nah, kita bisa baru setelah dia naik begini, ini baru kita bisa ngitung bahwa ini 1, ini 2, ini 3. Nah, kalau misalkan disamakan, kita masuk lagi ke teori cycle, oke, ada 4 cycle di pasar financial market, bener nggak? Pasar yaitu cycle accumulation. Nah, extension setelah wave C ini selesai, ini masuk ke cycle-nya akumulasi barang, Pak. Ya. Baru setelah akumulasi ini selesai, dia akan masuk ke wave 1, 2, 3 yang kembali masuk bull kembali. Gitu Pak Jemi. Ya. Jadi ini C udah selesai. Nanti ini kita ngelihat lagi, ini akan masuk ke ranging market, dia akan bolak-balik. Ya. Bolak-balik itu bukan berarti cuman IHSG adalah naik 1%, ya BRI cuma naik 2%, 3%, enggak. Tapi dia akan mulai bolak-balik lagi. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi, Pak Jemi, silakan.
Nah, sekalian juga, jadi buat teman-teman misalkan yang waktu kemarin di sini nggak sempat beli, hari ini, 2 hari ini hanya tercengang melihat saham-sahamnya ini rebound, ya nggak usah putus asa. Unmuted. Gambarannya akan ada di zigzag lagi, ya sebelum dia masuk kembali ke bullish market. Ya, ini mau nggak mau, kenapa? Balik lagi aja saya ingetin. Kalau you jadi bandar, you belum banyak ngambil barang, sama you mau dinaikin nggak harganya? Untung. Itu aja sih. Sorry. Ya. Ada nggak peluang bahwa yang sekarang turun ini adalah masih wave A besar? Bisa, Pak. Oke, kalau ini seandainya wave A besar, ya. Setelah wave A, masuk ke wave apa, Pak? B, Pak. B, oke. Gimana cara kita ngitungnya wave B? Benar? Ya tinggal tarik garis. Berarti kalau kasarnya seperti ini kan, Pak? Anggap aja wave A besar ya. Berarti downtrend ini adalah A, betul Pak? Oke, ini baru A. Buat sekarang, apa yang harus kita khawatirin? Setelah A, dia harus B. Benar nggak? Minimum ke berapa? 50%? Dia sampai ke 1,80 ini masih worth it buat wave B. Kalau ini B, kita bermain dari harga 4.400-an sampai ke 4.900. Bisa profit nggak Pak Jamie? Oke, Pak. Benar? Jadi setelah wave B, oke, anggap ini wave B, kemudian dia hantam, saya kasih warna biru ya, biar jelas ya. Ini banyak yang ketakutan orang, oke, ya, tebak-tebak, nggak apa-apa Pak, kita prediksikan ini bisa terjadi nggak? Bisa jadi. Ini wave C, ya, bisa jadi. Saya kasih pink, kenapa? Kalau merah kayaknya tuh kayak darah, bener nggak? Kalau pink kan kayaknya so sweet, bener kan? Ya. Ingat tagline-nya, berries is our brother. Ya, ini beautiful sister sebenarnya. Nah, A, B, C, oke, anggap aja ini benar. Ya sekarang kita main dari A ke B, dari harga 4.400 sampai 4.900 atau 4.800-an. Bisa dapat profit berapa Pak dengan kita main BRI dengan nanti saham-sahamnya semua tiang kepala pacu, benar nggak? Ngapain kita mikirnya ini kalau wave C terjadi gila loh sampai dengan harga 3.600. Ngapain mikirin ini dulu, nikmatin dulu ini nih yang di B-nya, benar? Benar nggak? Nih nikmatin yang ininya aja, ya. Oke. Ada lagi mau ditanyakan? Cukup jelas ya Pak Jamie? Oke, jelas Pak, thank you Pak. Aplikasinya seperti itu aja. Kalau C-nya, ada nggak yang nanya, kalau C-nya turun belum selesai gimana Pak? Gitu. Lu hitung aja, kalau misalkan ini nge-break lo lagi, sampai ke berapa sih dia mau turunnya? Udah sangat terbatas sekali gitu. Kalau Anda nggak mau nge-short pun, Anda masih punya uang cash, atau Anda nggak berani nge-short, Anda nggak punya uang cash, mau sampai ke berapa? Anda udah kecolongan dengan IISG dijebolin 4.100. Padahal saham-saham banking yang biasanya menjadi pemicu, nggak ada yang ngehajar target bawahnya. Satu pun nggak ada loh. Tapi kita short dengan harga IISG. Karena itu jadi suatu pembelajaran buat kita. Ya, lupa segalanya. Oke, lanjut. Ada lagi mau ditanyakan? Silakan. Oke, kalau nggak ada, ini saya review lagi ya. Walau ini kita nggak peduli, ini A atau ini C, bahwa IISG harus rebound. Ya, sebelum rebound, ingat kita akan masuk ke siklus accumulation. Ya, jadi jangan terlalu kecewa kalau misalnya udah ngejual, bablas naik lagi, kemudian Anda beli di pas tiangnya, jangan konyol. Ya, ingat selalu ngebentuk namanya tiang kepala pacu.
baru tiang lagi. Ini udah konsep dasar udah kayak begini, mau nggak mau, bener? Ini pasti akan terjadi, apalagi kalau marketnya untuk naik. Kita perhatiin aja, bener? Kalau naik setengah mampus, bener nggak? Kalau turun cepet pisan. Kenapa di financial market, kalau kita ngomong bahasa internasional, nggak ada namanya buy position. Ya, buy position adalah long position. Ya, jual itu nggak ada kita ngomong sell, tapi short position. Ya, long dengan short. Turun itu selalu short time, cepat sekali. Kalau long lama bener. Ya, filosofinya ya kita balik. Lu mau naikin harga barang, lu butuh duit, bener nggak? Makin besar, lu mau naikin, duitnya makin lu harus keluarin kocek lu dalam-dalam. Tapi kalau buat turunin harga, lu nggak butuh duit kok. Barang yang ada sama lu ditimpuk aja. Bener nggak? Lu kurangi aja permintaan dari lu sendiri langsung nyungsep. Ya. Maka dari itu kalau ketinggalan harganya, harga bull, nggak usah khawatir. Pasti akan koreksi lagi. Dan naiknya nggak akan terlalu cepat. Beda kalau lu ketinggalan buat nge-short. Ya, liatin aja. Bener? Ini pengalaman buat teman-teman juga gitu. Ya. Kalau ketinggalan bull, udah nggak usah khawatir. Pasti balik, pasti ada turunnya. Kalau ketinggalan nge-short, nah ini ya, jangan banyak mikir, diskusi dulu sama istri gitu. Habis diskusi selesai, ya ada di sini. Bener, ketakutan muncul, lu mau short, begitu lu short, balik lagi naik. Ya. Oke. Ini buat ingetin mental kita ya. Jangan sampai nanti saya dengar itu ngebelinya pasti tiang sini lagi nih. Ya. Kalau BRI nggak jadi masalah lah. Kalau di Sril nanti capek lagi. Ya. Oke, lanjut. Ada lagi? Kan banyak. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan Pak Ronald, Pak Pram, ada yang mau ditanyakan? Ada nggak yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya tutup loh. Yakin nggak ada? Kenapa nggak ada yang tanya, Pak, IHSG-nya naiknya gila-gilaan, padahal rupiah kita melemah lagi loh. Kemarin kan di bawah 14.000 kan, seperti intervensi oleh Daily. Hari ini 14.50, tapi IHSG-nya naik. Ada yang nanya ya? Bolehlah gua dengan rupiah, IHSG gua naik, bener nggak? Pak Untung, Yuk, gua nanya saham deh. silakan. UNTR sama DMTR. Bentar ya. Maaf sebelumnya ya, saya nggak bisa lama-lama ya. Jadi saya bahas yang tajam aja deh. UNTR. Gap ini Pak yang harus ditutupin. Kalau gini ya, UNTR, BRI, Mandiri, Astra kayak begituan sebenarnya kita nggak usah terlalu bingung cari pattern yang mana nih flag bullish ya. Lu mau nyari dimanapun nggak akan pernah ada Pak. Ya. Ini kita tinggal tunggu aja tiangnya. Nah saya akan menunggu UNTR bagus apa enggak ya. Ya, thank you Pak Pram. Tinggal cari tiangnya aja, Pak Jemi. Ini nggak ada namanya lagi bearish kayak begini, tiba-tiba ada patternnya cukup cantik ya. Paling banyak. Tinggalin aja. Ya. Nggak harus. Muted. Oke. Bimantara.
Kalau menurut saya Pak Jemi, ya saya daripada lu main di Mantara yang newsnya dari sebelum crash itu adalah MNC Group akan buyback, mendingan kita main blue chip Pak. Ya, sama juga mereka juga akan prepare buat buyback kan, bener nggak? Ya, ini juga sama, nggak ada apa-apa nih. Ini patternnya nggak ada apa-apa. Yang paling menarik sebenarnya inget nggak gambar ini? Bimantara juga sama Pak, saya no komen aja ya. Nggak ada yang cukup menarik buat Bimantara. Ingat gambar ini? BRI. Sebenarnya kenapa cuman BRI yang saya posting ya? Karena satu-satunya dari blue chip yang menggambarkan pembalikan pattern. Ya, ini masuk ke falling wedges. Ini yang udah digambarin yang udah lama ya. Ini bentar lagi. Saya cuma tunjukin oke. Ya. Sekarang harga di sini. Ini lagi bentuk tiang. Moga-moga jangan pecah dulu deh dia. Turun lagi, habis turun baru dia hajar ke atas ya. Jadi tetap ini the king of banking BRI ya. Ini satu yang cukup positif. Oke, jangan lupa buat bermain saham BRI. Dia akan lebih cepat lagi buat reversal, buat balik naik. Oke, sekian dulu ya. Saya cuma sebentar aja. Jadi jangan khawatir, oke. Anda akan punya kesempatan buat buyback ya. Jangan terburu nafsu untuk mengambil atas ya. Koreksi akan terjadi. Oke, selamat malam. Thank you.